Hai pencinta tanaman semua, berjumpa lagi di Vivi Bayu Channel. Nah, rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa koleksi tanaman gantung yang ada di rumah saya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya memiliki beberapa jenis tanaman gantung yang saya koleksi. Ada beberapa jenis yang dari genus Epipremnum dan ada juga yang dari genus Syngonium. Nah, untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video ini. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dong channel ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mulai saja dengan koleksi saya yang pertama. Saya akan mencoba mereview sembari mengecek dan membersihkan tanamannya ya rekan-rekan. Untuk yang pertama ini adalah tanaman yang berasal dari genus Syngonium dengan spesies Wenlandi. Nah, di mana jenis tanaman ini adalah tanaman yang merambat sehingga cocok sekali untuk dijadikan tanaman gantung. Namun, jenis ini tipe dan struktur dari daunnya lebih tipis daripada genus Syngonium lainnya, sehingga sangat rentan terhadap cahaya matahari yang terlalu panas. Jadi kita harus meletakkan posisi tanaman ini di tempat yang teduh atau minim sinar matahari. Untuk nama umumnya, Syngonium ini dikenal dengan nama Syngonium ticus. Nah, rekan-rekan sekalian, tipe Syngonium ini memang sangat bagus sekali untuk kita jadikan tanaman gantung. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanaman yang kedua, yaitu dari jenis Epipremnum atau sirih gading. Nah, untuk yang tanaman ini adalah dari jenis Epipremnum Marble Queen. Jadi rekan-rekan sekalian, Epipremnum atau sirih gading ini adalah tipe tanaman yang menjalar, yang mana nanti setelah dewasa atau mature, biasanya daunnya akan membelah dengan sendirinya. Nah, sirih gading sendiri adalah tanaman yang perawatannya cukup mudah, jadi cocok untuk rekan-rekan sekalian yang ingin menjadikan tanaman sirih gading ini sebagai tanaman gantung. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan takut untuk sering memangkas dari tanaman sirih gading ini, karena dengan memangkas tanaman ini kita akan mendorong daun-daun baru atau pucuk baru untuk tumbuh. Jadi semakin sering kita pangkas, maka daunnya akan menjadi semakin rimbun. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk tanaman selanjutnya ini masih dalam satu genus dengan tanaman yang sebelumnya, yaitu dari genus Epipremnum, yaitu sirih gading. Untuk tanaman ini masuk ke dalam jenis Epipremnum neonphotos atau sirih gading neon. Nah, tipe Epipremnum atau sirih gading ini mempunyai sifat tangguh. Jadi bisa ditempatkan di mana saja dengan daun hijau yang menyala. Jadi sangat terlihat cantik jika dijadikan tanaman gantung. Untuk perawatan jenis Epipremnum sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit ya rekan-rekan. Cukup kita sering-sering untuk memeriksa media tanam saja, kelembapannya seperti apa, terus perlu ditambah media kembali atau tidak. Dan yang paling penting adalah pemberian pupuk yang konsisten. Oke, next kita masuk ke tanaman berikutnya. Nah, tanaman ini juga masih satu genus dengan tanaman sebelumnya, yaitu dari genus Epipremnum. Nah, untuk tanaman ini masuk ke dalam Epipremnum Enjoy Photos. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi dengan jenis Epipremnum Enjoy ini, karena tipe ini sangat-sangat sering dijadikan oleh para pencinta tanaman sebagai tanaman gantung. Kalau di bahasa umum, tanaman ini dikenal dengan nama sirih gading koin.
Nah, bentuknya yang merambat serta warnanya yang sangat cantik mungkin menjadi pilihan dari rekan-rekan pecinta tanaman semua untuk mengoleksi tanaman ini. Nah, seperti dua rekannya yang masih dalam satu genus tadi, ya tanaman ini juga termasuk tanaman yang tangguh, bisa ditaruh di mana saja, serta perawatannya juga tidak susah. Nah, rekan-rekan, kita sudah masuk ke tanaman keempat. Nah, di tanaman ini mulai timbul dilema bagi saya karena sampai saat ini saya masih bingung ini masuk ke dalam genus apa. Waktu saya membeli tanaman ini, yang saya tahu ID dari tanaman ini adalah sirih badak. Jadi secara logika saya berpikir bahwa tanaman ini masuk ke dalam genus Epipremnum. Tapi setelah membaca beberapa artikel, ternyata ini tidak masuk ke dalam genus Epipremnum. Tapi ID dari tanaman ini yang sebenarnya adalah Monstera carstenianum. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sampai saat ini saya tuh masih bingung tanaman ini masuk ke dalam genus apa. Bagi rekan-rekan yang tahu dan lebih paham, boleh dong kasih tahu saya di kolom komen untuk menambah ilmu saya juga. Oke, next kita lanjut ke tanaman berikutnya. Nah, untuk tanaman ini mungkin ada beberapa rekan-rekan sekalian pecinta tanaman yang pasti sudah tahu ini jenis tanaman apa. Yaps, ini adalah jenis Philodendron dengan spesies Micans. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk daun pada Philodendron Micans ini terlihat memang sangat cantik. Daunnya berbentuk love dengan warna merah hati pada daun yang masih muda. Untuk tekstur dari daun Philodendron ini, yaitu jika kita pegang dan kita raba, dapat kita rasakan bulu-bulu halus yang tumbuh di sepanjang daunnya. Jenis tanaman ini adalah tanaman rambat ya rekan-rekan. Jadi sangat cocok jika dijadikan sebagai tanaman gantung. Untuk media tanam, Philodendron Mikan ini bisa kita tanam pada dua media, yaitu bisa dengan media tanah atau media padat dan juga bisa dengan media air. Untuk perawatannya sendiri juga tidak terlalu rumit. Kita hanya melakukan perawatan standar seperti biasa terhadap tanaman-tanaman lain. Namun yang harus kita lakukan adalah pemupukan secara konsisten serta tidak melakukan penyiraman terlalu sering untuk menghindari busuk akar. Oke rekan-rekan sekalian, kita ke tanaman berikutnya. Nah, tanaman ini kita kembali ke genus tanaman yang pertama tadi, yaitu genus Syngonium. Nah, untuk spesies jenisnya yaitu Syngonium podophyllum Maria. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk genus Syngonium adalah merupakan tanaman rambat. Jadi memang pilihan yang paling bagus untuk dijadikan tanaman gantung. Untuk jenis ini, tipe daun dan strukturnya terlihat lebih tebal daripada Syngonium yang pertama tadi. Jadi untuk Syngonium jenis ini dia masih mentolerir sinar matahari secara langsung, walaupun tetap tidak tahan jika sinar matahari tersebut terlalu panas. Untuk media tanam, jenis ini juga bisa ditanam dalam dua media, yaitu media padat dan media air. Dan kita sampai di tanaman yang terakhir di semua koleksi tanaman gantung saya. Nah, yang terakhir ini masih masuk dalam keluarga Epipremnum, yaitu dengan spesies Epipremnum silver.
Dan sekalian, saya sempat membaca beberapa artikel untuk mencari tahu nama Latin dari tanaman ini. Namun, yang saya temukan justru ada dua nama Latin yang melekat pada tanaman ini. Yang pertama dari genus Epipremnum silver, dan yang kedua dari genus Scindapsus silver. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang tanaman ini. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata semua jenis sirih gading pada awalnya memang masuk ke dalam genus Scindapsus. Namun untuk sekarang semua jenis sirih gading sudah dipindah menjadi genus Epipremnum. Nah, jadi wajar saja jika kita cari di artikel-artikel masih terdapat dua nama atas tanaman ini. Nah, untuk jenis Epipremnum silver ini merupakan jenis tanaman gantung yang paling dicari akhir-akhir ini oleh para pencinta tanaman. Mungkin karena warnanya yang sangat cantik dan elegan menurut saya, jadi sangat cocok untuk dikoleksi. Untuk perawatan itu sama saja dengan Epipremnum yang lain. Kita hanya melihat media tanamnya apakah masih bagus atau harus kita ganti. Nah, hal yang tidak boleh tertinggal adalah pemupukan, karena untuk mengembalikan kembali unsur hara yang ada di dalam media itu diperlukan pemupukan yang konsisten. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah review dari beberapa tanaman gantung yang saya koleksi. Semoga review ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke rekan-rekan kalian yang lainnya agar kami lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.